Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya ini, Bu? Sudah lama tak jumpa ini. Alhamdulillah baik-baik, Ibu. Ya. Aduh, saya dengar ini Ibu habis melahirkan ini ya. Gimana nih anaknya ini? Ya, Udah alhamdulillah, mulai. Ibu. Anaknya sehat. Alhamdulillah. Oke, oke. Ibu Anita, ada waktu kira-kira hari ini. Oh iya, Ibu, ada Ada yang yang ada mau yang bisa sampaikan. dibantu, Ibu? Iya, Ibu. Iya. Ini kok ada sesuatu ini dalam pembelajaran saya. Ada waktunya, Bu ya? Iya. Nah, Kira-kira, Ibu, apa yang pada pertemuan hari ini, apa yang ingin Ibu hasilkan atau apa yang Ibu ingin bicarakan? oh iya baik Ibu. Saya ini kan sudah ya sekitar 3 tahun ini saya ini mengajar di SMP Negeri 18 Sigi begitu Bu. Saya mengajar di mata pelajaran matematika. Saya Oh dengar iya. Ibu juga mengajar matematika ya Bu ya. Iya, Ibu, saya juga ngajarnya matematika. Alhamdulillah. Mudah-mudahan permasalahan saya ini dapat dipecahkan Bu ya, mendapatkan solusi dari bimbingannya Ibu sebentar. Jadi begini Ibu, kalau mendengar matematika, tentunya kan anak-anak ini kan ya banyak yang nggak suka, apalagi ini setelah COVID, ini anak-anak kok semakin menurun dalam pembelajaran, apalagi matematika. Jadi saya ingin mendapatkan solusi bagaimana eh, apa yang saya ajarkan tentang pembelajaran matematika itu mereka bisa memahami begitu Ibu. Oh. Kalau terkait dengan ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini itu apa, Ibu? Ya, saya ingin anak-anak lebih termotivasi di dalam pembelajaran matematika Bu. Oh iya. Mereka kok iya sangat kurang sekali setelah COVID ini Bu. Begitu. Terkait dengan hal itu, Ibu, hal yang paling penting untuk kita bahas hari ini apa, Ibu? Ya kira-kira gimana kiat-kiat atau bagaimana metode begitu supaya apa yang saya ajarkan itu anak-anak bisa memahami Ibu. Karena anak-anak sangat sangat apa ya kurang sekali respon mereka, apalagi kalau matematika pada lari-lari karena setiap pembelajaran matematika anaknya selalu bergantian, hanya beberapa saja yang masuk, yang lainnya sudah bolos. Jadi sangat sulit kan kalau saya mengajar begitu. Kalau hambatan yang Ibu rasakan saat ini apa, Bu? Iya, jadi tentunya hambatannya itu salah satunya ini siswanya itu selalu berganti-gantian yang masuk. Jadi bagaimana mereka bisa memahami apa yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua, eh, mungkin saya tidak terlalu mendalami atau eh, tidak terlalu fokus di dalam membuat eh, sustain awal gitu. Jadi saya kurang mengetahui daripada kebutuhan-kebutuhan anak di dalam pembelajaran. Kemudian bisa saja mungkin saya tidak mengetahui daripada profil belajar mereka sehingga saya tidak bisa memahami gaya belajar daripada anak-anak. Kira-kira, Ibu, apa solusi yang dapat Ibu pikirkan terkait dengan hambatan yang Ibu rasakan itu? Baik, kalau saya pikir-pikir Ibu, tentunya dari anak-anak yang kurang masuk, saya akan eh, apa ya melakukan pemanggilan. Salah satunya itu melakukan pemanggilan. Kemudian saya akan menanyakan kepada mereka apa kira-kira kenapa mereka kok nggak masuk di dalam pelajaran matematika. Kemudian hal-hal apa yang mereka tidak pahami daripada pembelajaran saya. Nah itu berarti saya harus membuat assessment awal terlebih dahulu sehingga saya mengetahui daripada kebutuhan
kebutuhan anak-anak itu sendiri. Karena untuk apa Bu kalau saya sih mengajar, hanya mengajar, tidak tahu apa mengenai memenuhi kebutuhan mereka, kan sama saja omong kosong seperti itu. Jadi saya mengajar tidak ada gunanya begitu. Oh, Kemudian iya, solusinya mungkin yang lain Bu, mungkin saya akan apa ya, berkolaborasi begitu barangkali dengan teman-teman. Saya akan oh iya Ibu. menanyakan tentang profilnya anak-anak seperti itu, wali kelas juga. Tentunya Ibu pasti ada konsekuensi dari setiap solusi yang perlu Ibu pertimbangkan. Kalau boleh tahu, eh, kalau boleh tanya ini Ibu, kalau Ibu pikir-pikir tentunya pasti ada itu konsekuensinya dari solusi yang Ibu tawarkan tadi. Iya, betul, betul Ibu Anita. Jadi konsekuensinya tentunya kalau saya tidak mengetahui daripada kebutuhan anak-anak, ya tentu tidak akan eh, dapat yang saya ingin capai kan, yang saya harapkan. Maksudnya yang saya harapkan kan supaya anak-anak itu bisa memahami apa yang saya ajarkan. Berarti konsekuensinya harus mengetahui daripada gaya belajar mereka, kebutuhan mereka, seperti itu barangkali ya. Oh iya Ibu. Tentunya Ibu pasti ada yang namanya eh, strategi yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuannya Ibu. Iya, baik. Banyak banyak saya sudah berpikir-pikir Ibu, dari saya merefleksi diri. Saya berpikir strateginya mungkin satu, saya harus berkolaborasi ya dengan teman. Kemudian yang kedua, mungkin saya harus mencari metode-metode seperti itu, metode-metode mengajar supaya anak-anak senang di dalam pembelajaran matematika. Metode mengajar, kemudian strateginya saya harus membuat asesmen awal, kan begitu. Apalagi ya, atau trik-trik mungkin, eh, bagaimana caranya supaya anak-anak menyenangi pelajaran, atau mungkin saya membuat apa ya, pembelajaran sosial emosional, atau saya mempelajari, saya harus merubah atau melakukan rencana pembelajaran seperti saya tuangkan di dalam RPP begitu Bu ya. Oh iya. Itu yang akan saya lakukan. Ukuran sukses dari rancangannya yang Ibu buat apa Ibu? Ya, ukuran kesuksesan ya tentunya apa yang saya ajarkan, kemudian pada akhir pembelajaran tentunya saya akan membuat suatu pertanyaan begitu. Nah, kalau pertanyaan ini dapat dijawab oleh anak-anak, tentunya itulah saya lihat daripada apa yang saya ajarkan itu bisa dipahami oleh anak-anak. Iya betul Kemudian sekali Bu. lebih termotivasi begitu ya. Baik. Tentunya Ibu akan ada hambatan nanti yang akan Ibu hadapi. Bagaimana caranya Ibu untuk mengantisipasi dalam mengatasi hambatan yang Ibu akan hadapi? Iya, tentunya memang untuk mencapai suatu keberhasilan itu kan memang banyak hambatan-hambatan itu Bu. Ya, saya, saya sudah pikir ini saya akan berkolaborasi dengan teman, baik teman dari satu mapel matematika, atau dengan wali kelas barangkali. Ya, saya akan berhubungan dengan wali kelas sehingga wali kelas itu yang tahu betul daripada sifat daripada anak-anak didiknya itu. Oh iya betul sekali. Nah, Ibu, di sesi akhir ini saya ingin bertanya kepada Ibu, apa kesimpulan dari sesi coaching kita pada kesempatan atau pertemuan kita pada hari ini? Iya, jadi syukur alhamdulillah Ibu, setelah saya mengutarakan permasalahan saya, Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya, kok saya sudah mulai
memikirkan ini bahwa tadinya saya menyampaikan bahwa permasalahan saya adalah bagaimana caranya supaya anak-anak itu dapat memahami apa yang saya ajarkan. Kemudian saya muncul strategi saya apa yang saya lakukan, ya. Berarti saya harus membuat mencari atau membaca lebih banyak lagi tentang metode-metode mengajar. Kemudian saya harus mengetahui kebutuhan belajar anak didik, kemudian gaya belajarnya bagaimana. Luar biasa, terima kasih banyak iya, Ibu Ibu. Anita. Saya Saya kira kira strategi yang ada. ini sangat luar biasa pertemuan pada hari ini, Bu ya. Tentunya Ibu akan ada komitmen yang akan Ibu buat dalam menjalankan rencana ini. Kalau boleh Ya, tahu komitmen yang Ibu buat apa itu, Ibu? Untuk rencana aksinya Ibu. iya. Jadi saya akan lebih bersemangat, berusaha sepenuh hati saya sesuai kemampuan saya, sehingga matematika itu mungkin akan dijadikan bukan lagi pelajaran yang menakutkan, Iya, ya, dan malah membuat anak-anak menjadi senang. iya senang dengan matematika, Bu ya. Iya, betul itu. Tentunya Ibu akan ada orang-orang yang Ibu libatkan dalam menjalankan komitmen itu. Siapa saja, Ibu? Baik. Iya, iya. Memang di dalam apa ya, suatu permasalahan itu tidak bisa kita memecahkan dengan sendiri. Jadi saya harus banyak meminta masukan dari teman sejawat, baik dari mapel pribadi matematika maupun teman yang lain dari mapel yang lain. Bahkan mungkin dari kepala sekolah bisa memberikan masukan buat saya. Kapan ini Bu akan diadakan tindak lanjut dari sesi kita hari ini? Secepatnya Ibu, karena Oh iya Ibu. jangan pelajaran ini semakin lama, semakin larut, anak-anak tidak menyenangi matematika, jadi saya harus merubah diri saya, mempersiapkan diri saya secepat mungkin. Saya langsung bisa mempraktekkan apa yang saya peroleh atau dapat masukan dari teman-teman. Terima kasih Oh banyak. iya Ibu. Saya kira pada sesi coaching kali ini Ibu sangat luar biasa dalam memaparkan permasalahannya Ibu. Mungkin ada lagi Ibu yang bisa saya bantu? Ya, saya kira cukup Ibu. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu buat saya. Saya sudah mendapatkan suatu solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Ibu Anissa. Oke Bu. Saya akhiri Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu Anissa. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan merefleksi Bu. Oh iya, saya lanjut refleksi diri Bu ya. Ya, silakan. Nah, terkait dengan sesi coaching hari ini, adapun refleksi yang dapat saya tuliskan di sini dari latihan coaching tadi itu, Bu, saya sudah menjadi pendengar yang lebih dominan. Dalam hal ini menjadi coaching, kemudian berbagai pertanyaan kepada coach saya tanyakan dari mulai tujuan pertemuan kita hari ini, permasalahan dalam pembelajaran, apa yang ingin dicapai, dan langkah yang bisa kita lakukan. Bagaimana agar upaya itu dapat berhasil. Kemudian dengan siapa saja hal itu bisa dilakukan. Begitu. Sampai pada akhirnya coach dapat memberikan berbagai ide dan menyimpulkan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu. Kemudian hal yang saya perlu perbaiki di sini
mungkin sedikit ada kecanggungan dengan ibu yang karena masih memikirkan posisi saya sebagai CGP begitu ibu, ibu sebagai pengajar praktik seperti itu. Kemudian hal yang saya lakukan untuk memperbaiki hal-hal itu tentunya saya harus bersikap lebih tenang dan dapat melakukan coaching terhadap coachee. Seperti itu. Biarkan hal-hal yang saya tanyakan dari sebagai coaching itu biarkan mengalir seperti itu tanpa ada kaku sehingga bisa menggali ide-ide dari segala permasalahan yang ada seperti itu Ibu. Selanjutnya di sini Bu ada yang namanya tuliskan umpan balik dari coachee. Iya. Jadi setelah tadi kita melakukan coaching, saya sebagai coaching sangat senang sekali. Kenapa? Karena suatu permasalahan datang dari saya, tapi terakhir diri saya sendiri yang dapat menyelesaikan permasalahan itu. Itu pun berkat daripada Ibu sebagai coach yang telah menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga saya juga bersikap terbuka dalam menyelesaikan suatu permasalahan saya sendiri. Terima kasih. Oh iya Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Iya Ibu. Terima kasih semua Ibu. Iya. Selalu. Amin, amin. Kita akhiri sampai di sini.